Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dengan Bapak Putut Hermawan SPD dalam pembelajaran matematika kelas 9 semester 1. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, langsung saja. Kali ini pertemuan yang kedua, Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan masih tentang materi bilangan berpangkat, ya. Ya, bagian kedua tentunya yang akan kita bahas. Materinya adalah yang pertama atau yang bagian A, yaitu bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Yang B, perkalian pada perpangkatan. Kemudian yang C, pembagian pada perpangkatan. Yang D, perpangkatan pada perpangkatan. Yang E, perpangkatan pada perkalian. Dan yang F, perpangkatan pada pembagian. Baik, kita langsung saja, ya, ke materi yang pertama, ya, yaitu bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Ya, kita coba kita amati, ya, ini urutan, ya. Nah, kita mencoba untuk menggunakan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Ya, ini kita mulai nomor 1, yaitu 10 pangkat 4. Ya. Kita tahu 10 pangkat 4 kan artinya 10 dikali 10 dikali 10 kali 10. Ya. 10-nya ada 4 kali, hasilnya 10.000. Nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Turun, ya, nomor 2, yaitu 10 pangkat 3. Pangkatnya berkurang 1 ini, ya. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000, ya, nolnya 3, betul. Turun lagi, pangkatnya turun, ya, dari 3 jadi 2. 10 pangkat 2 berapa? Ya, 10 pangkat 2 itu 10 kali 10 sama dengan 100, nolnya 2. Turun kembali menjadi 10 pangkat 1, ya, pangkatnya turun, ya, berkurang 1. 10 pangkat 1 tentunya 10. Nah, berikutnya ini yang akan menjadi pertanyaan untuk kalian. Setelah pangkatnya 1, maka turun lagi, ya, berkurang 1 menjadi 10 pangkat 0. Nah, kita lihat dari atas 10 pangkat 4, ya, 10.000 nolnya 4, berkurang menjadi 1000. Berkurang ini, ya, ini berkurangnya ini bukan karena dikurangi, tapi apa? Karena pembagian. Jadi 10.000, ya, ini 10.000 nih dibagi berapa ini? Dibagi 10, ya, menjadi 1000. Berikutnya 1000 dibagi 10 juga ini jadi 100. Berikutnya 100 dibagi 10 jadinya 10. Nah, tentunya untuk mendapatkan hasil berapakah 10 pangkat 0, kita menggunakan ini aturan di atas, ya. Di setiap 2 baris itu dibagi 10, berarti 10 dibagi 10 berapa? Iya, 10 bagi 10 itu 1. Ya, ternyata Oke, 10 pangkat 0 nilainya sama dengan 1 ini, ya. Berikutnya, setelah 10 pangkat 0, ya, pangkatnya kan merupakan pangkat bilangan bulat, ya. Jadi dari 4 turun 3
2, 1, 0. Setelah 0 berarti 10 pangkat 1 min 1 ya, 10 pangkat negatif 1. Berdasarkan aturan di atas, maka setelah 1 berapa? 1 dibagi 10 berapa? Iya betul, yaitu 1/10. Ya, jadi 10 pangkat negatif 1 itu nilainya sama dengan 1/10 atau 1/10. Nah gitu. Atau 1/10 pangkat 1. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan nomor 7, yaitu 10 pangkat negatif 2. Pangkatnya berkurang lagi jadi negatif 2 ya, maka harganya pun otomatis dari 1/10 dibagi 10 ya, 1/10 ini dibagi 10 lagi, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1/100. 1/100 sama dengan 1/10 pangkat 2. Nah, tuh perhatikan. Apa ini kaitannya antara pangkat negatif dengan pangkat positif? Di sini pangkatnya negatif ya, ini negatif. Yang di bawah sini pangkatnya positif ya. Jadi pangkatnya bisa dirubah dari negatif ke positif ya, mengikuti aturan ini. 10 pangkat negatif 2 yang ini nih ya, 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/10 pangkat 2. 10 pangkat negatif 1 yang ini sama dengan 1/10 pangkat negatif 1. Jadi pangkatnya sudah positif, tapi bentuknya pecahan 1/10 pangkat 1. Dari keterangan ini kita bisa menyimpulkan anak-anak nih ya. Kita simpulkan ya. Simpulannya apa ini? Yang pertama, untuk setiap bilangan A ini ya, untuk setiap bilangan A dengan harga A tidak boleh sama dengan 0. Ini berlaku ketentuan A di pangkat 0 sama nilainya dengan 1. Ya, jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun harga A-nya ini ya, asalkan A-nya bukan 0 ya. Asalkan A-nya bukan berharga 0 atau tidak sama dengan 0, maka berlaku ketentuan A pangkat 0 sama dengan 1. Yang nomor 2, untuk setiap harga A ya ini dengan A tidak sama dengan 0 juga ya ini, maka A di pangkat negatif N hasilnya sama dengan 1/A pangkat N, pangkatnya positif. Jadi A pangkat negatif N ini nilainya sama dengan 1/A pangkat N ya, ini A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Oke, kita lanjutkan. Bilangan berpangkat bulat negatif ini yang ini ya. Ini bilangan berpangkat bulat negatif itu bisa diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Ya, bilangan berpangkat bulat negatif bisa diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif, yaitu perhatikan nih, A per B dikurung ini
pangkat negatif n, nilainya sama dengan, ya ini tak ulangi, Bapak ulangi, A per B dalam kurung ini ya, A per B dalam kurung pangkat negatif n sama dengan dibalik B per A dalam kurung ini, B per A dalam kurung pecahnya dibalik, pangkatnya n. Nah ya, diulangi ini, A per B dalam kurung pangkat n sama nilainya dengan B per A dikurung pangkatnya n positif. Nah ya, jadi kalau kalian ingin mengubah ya bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif, caranya seperti ini, dibalik ya. Jadi A per B pangkat negatif n ya, kita balik pecahnya menjadi B per A, pangkatnya sudah menjadi positif ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Guru ini bisa dipahami. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Ya. Pada bagian kedua adalah perkalian pada perpangkatan. Bentuk umumnya adalah nih, bentuk umumnya A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Ya, ini bentuk umumnya. Contoh nomor 1, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, hasilnya adalah, kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 dikali 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian kurungnya kita lepas menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5 ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Dari sini kita bisa menyimpulkan 5 ini ya ternyata merupakan hasil penjumlahan pangkat 2 dengan pangkat 3. Hasil penjumlahan pangkat-pangkatnya atau eksponen-eksponennya. Paham ya? Dengan catatan bilangan pokoknya sama, ini sama-sama 2 ya. Ini juga 2 ya. Sama-sama 2 ini. Perhatikan. Ya, jadi ini bilangan pokoknya 2. Ini juga 2 sama. Jadi kalau 2 dipangkat 2 dikali 2 pangkat 3, maka hasilnya pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 2 pangkat 5. Nah, bagaimana halnya dengan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4? Ya, caranya sama. Kalau langsung berarti ketemunya ini bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, berarti langsung saja 5 dipangkat dalam kurung pangkatnya dijumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan 5 pangkat 7. Nah, demikian. Itu perkalian pada perpangkatan. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga atau yang ke C, pembagian pada perpangkatan. Jadi pembagian pada perpangkatan maksudnya bilangan berpangkat kita bagi dengan bilangan berpangkat. Bentuk umumnya ini bentuk umumnya A pangkat N nih dibagi A pangkat M, hasilnya A pangkat N dikurangi M ya, pangkatnya dikurangi ya, dengan catatan bilangan pokoknya harus sama-sama atau
sejenis ya. Dalam hal ini adalah A dengan A. Kita berikan contoh ini di sini 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ya, kita tulis pakai pecahan 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 ini ya. Per 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 ya. Maka pada pembagian ya kita bisa mencoret ya. Yang bawah kita coret ya, 1 ya, kita coret ya seperti ini, sehingga tersisa tinggal 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? Yaitu 2 pangkat 2. Oke, selesai. Jadi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 hasilnya 2 pangkat 2 ya. Ini pangkatnya dikurangi 5 kurangi 3 2 ya. Oke, itu kita bisa menyimpulkan ya perkalian pada perkalian ya bilangan berpangkat. Apabila bilangan pokoknya sama, maka perkalian bilangan berpangkat itu hasilnya merupakan bilangan berpangkat dengan pokoknya sama, pangkatnya merupakan jumlah pangkat-pangkat kedua bilangan berpangkat. Jadi A pangkat N ya dikali A pangkat M hasilnya A pangkat M tambah N tambah M. Berikutnya pembagian ya. Pembagian pada perpangkatan. Bila bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat ya dengan bilangan pokoknya sama-sama A, maka hasilnya adalah bilangan berpangkat yang pangkatnya itu merupakan pengurangan ya, hasil pengurangan dari pangkat bilangan berpangkat yang pertama dikurangi pangkat dari bilangan berpangkat yang kedua. Oke, paham anak-anak? Terima kasih. Saya lanjutkan. Baik, kita teruskan. Bagaimana dengan soal yang berikut? Yaitu 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang tadi, bahwasannya pembagian pada bilangan berpangkat apabila bilangan pokoknya sama, ini sama-sama 4, maka hasilnya tinggal ya mengurangi pangkat-pangkatnya, yaitu apa? Yaitu 4 pangkat dalam kurung nih 3 dikurang 2 sama dengan 4 di pangkat 1. Itu selesai. Yang berikutnya yaitu perpangkatan pada perpangkatan ya. Perpangkatan pada perpangkatan artinya apa? Bentuk umumnya adalah A pangkat M di pangkat N ya. Ini bilangan A pangkat M di pangkat N, hasilnya adalah bilangan berpangkat yang pangkatnya itu merupakan hasil kali pangkat-pangkatnya. Jadi ketemunya atau hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya, eksponennya itu dikalikan. A pangkat M ya dikurung pangkat N, maka hasilnya berupa bilangan berpangkat yaitu A pangkat M kali N. Contoh ini nomor 1. 3 pangkat 2 di pangkat 4, maka hasilnya ya sesuai dengan konsep bilangan berpangkat ya. Jadi perpangkatan itu merupakan perkalian yang diulang-ulang atau berulang, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya. Kemudian 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 dikali 3 kali 3 lagi kali 3 kali 3 lagi kali 3 kali 3 lagi ya. Kita lepas apa namanya ini kurungnya sehingga hasilnya nampak di sini 3 kali 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 3 sebanyak 8 kali, maka hasilnya adalah 3 pangkat 8. Sehingga dengan demikian 3 pangkat 2 di pangkat 4 hasilnya adalah 3 pangkat 8. 8 merupakan hasil perkalian 2 dan 4 itu.
Dengan aturan yang sama, maka apabila ada soal ini 2 pangkat 2 di pangkat 5, 2 pangkat 2 di pangkat 5, maka tentu hasilnya akan mudah kita peroleh. Pangkatnya nanti dikalikan, hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 10. Ya, demikian ya. Ini perpangkatan pada perpangkatan. Baik, yang berikutnya yaitu perpangkatan pada perkalian. Perpangkatan pada perkalian. Maksudnya apabila ada perkalian A kali B, ini ya, ini A kali B di pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikalikan B pangkat N. Bagi contoh ini 5 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Kalau 5 pangkat 3 artinya kan 5 kali 5 kali 5 dikali 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 ya. Kemudian kita pasangkan ya 5 dengan 4 ya. Ini perkalian kan bisa dibolak-balik ya, mengikuti hukum komutatif. Jadi 5 kali 4, ini 5 kali 4 dikali 5 kali 4 yang kedua dikali 5 yang ketiga kali 5 yang 4 yang ketiga. Ulangi, 5 yang pertama kalikan 4 yang pertama ini dikali 5 yang kedua kalikan 4 yang kedua ini dikali 5 yang ketiga kalikan 4 yang ketiga. Jadi hasilnya ini 5 kali 4 dikali 5 kali 4 dikali 5 kali 4. 5 kali 4 nya sebanyak berapa ini? 5 kali 4 nya sebanyak 3 kali nih. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 3. Nah, bagaimana seandainya ada persoalan seperti ini? Ada soal 7 kali 3 di pangkat 2. Berapa jawabannya? Atau hasilnya seperti apa? Ya betul ya, sesuai dengan ketentuan di atas bahwasanya perkalian ya, perpangkatan pada perkalian itu adalah masing-masing bilangan yang ada di yang dikalikan itu masing-masing ikut dipangkatkan. Jadi kalau 7 kali 3 di pangkat 2, maka hasilnya adalah tentunya adalah masing-masing bilangannya adalah 7 pangkat 2 nih ya. Tujuh pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Ini hasilnya. Atau kalau dijadikan bentuk sederhana seperti ini. Jelas anak-anak? Ya oke, kita lanjutkan. Yang berikut adalah perpangkatan pada pembagian ya, perpangkatan pada pembagian. Maksudnya atau bentuk hukumnya adalah apa namanya ini? Bilangan ya, pecahan ya dipangkatkan N ya seperti ini. A per B pangkat N, hasilnya akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Bagi contoh ini 4 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 atau 4 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Hasilnya kalau kita gunakan konsep bilang berapakah 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4 dibagi 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 ya. Kemudian kita jadikan pecahan ya, 4 per 3 dikali 4 per 3 kali 4 per 3 ya, ini sebanyak 3 kali, hasilnya berarti 4 per 3 pangkat 3. Oke ya, demikian kelima konsep ya yang merupakan bilangan berpangkat ya. Kita lanjutkan untuk bagian yang berikut.
Kalau ada soal demikian, ada soal seperti ini, 5 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, berapa hasilnya? Ya, 5 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu artinya apa? 5 kali 5 kali 5 kali 5 dibagi 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, ini akan sama dengan 5 per 3 dikali 5 per 3 dikali 5 per 3 kali 5 per 3. Sebanyak berapa kali ini? 4 kali ya, maka hasilnya adalah 5 per 3 pangkat 4. Nah, demikian ya, itu adalah perpangkatan pada pembagian. Nah, untuk memperdalam dan memperlancar pemahaman kalian tentang materi yang baru dibahas, ini ada soal pelatihan ya, nanti bisa dikerjakan ya di buku tugas, nanti bisa dikirim lewat Google Classroom. Soalnya Bapak bacakan ya. Ini yang pertama adalah sederhanakan nomor 1, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Kira mudah ini. Kemudian nomor 2, 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 2. Ini juga mudah. Nomor 3, ini perpangkatan dalam perpangkatan. X pangkat 3 di pangkat 5. Yang nomor 2, tentukan hasil dari ini. Apa ini tadi penerapan daripada bilangan berpangkat negatif. 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1. Silakan ya. Temunya berapa nanti disederhanakan. Yang nomor 2, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 5. Ini juga mudah, silakan nanti dikerjakan. Demikian penjelasan dari Bapak materi bilangan berpangkat pada bagian kedua. Semoga kalian bisa memahami. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan untuk terus berlatih dan berlatih soal matematik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.